Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sudut yang merupakan materi pelajaran matematika pada kelas 7 di semester yang kedua. Yang pertama, kita akan mengenal sudut. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Perhatikan gambar berikut. Nama suatu sudut dapat berupa simbol alfa, beta seperti ini, atau yang lainnya, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Misalnya adalah sudut APB atau sudut BPA. Pada gambar ini, sudut alfa dibentuk oleh perpotongan sinar garis PA dan sinar garis PB yang bertemu di titik pangkal titik P. Jadi titik P adalah titik sudutnya. Satuan sudut dapat dinyatakan dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian. Sudut APB pada gambar ini dapat ditulis pula sebagai sudut P. Sementara besar sudut P dinyatakan dalam lambang M sudut P. M menyatakan besarnya sudut. Berikutnya adalah menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Pada gambar ini menunjukkan pukul 02.00. Jarum jam yang berwarna merah menunjukkan angka 2, jarum menit menunjukkan angka 12, sehingga sudut yang dibentuk adalah 1/6 dari putaran penuh, sehingga besarnya adalah 1/6 dikalikan 360 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pukul 02.00 adalah 60 derajat. Dan secara umum, setiap 1 jam dari pergerakan jarum jam berputar sebesar 360 derajat, akibatnya pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pukul 03.25? Jarum jam menunjukkan 3 jam 25 menit. Jarum pendek berwarna merah. Artinya kita kalikan dengan 30 derajat, 3 kali 30 derajat ditambah 25/60. Kita jadikan dalam bentuk jam, 1 jam 60 menit, 3 kali 30 90, 25/60 kali 30 derajat 12,5 derajat, sehingga total sudut yang dibentuk oleh jarum jam dengan angka 12 adalah 102,5 derajat. Kemudian kita akan menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum menit dengan angka 12. Jarum menit menunjukkan angka 5, sehingga 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Sehingga ketika
Yang ditanyakan adalah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dengan jarum menit, maka berarti besarnya adalah 150 derajat dikurangi dengan 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip, besarnya lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Sudut yang kedua adalah sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Sedangkan yang ketiga adalah sudut lurus, besarnya adalah 180 derajat. Dan yang keempat adalah sudut siku-siku, besarnya tepat 90 derajat. Selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antar sudut. Hubungan yang pertama adalah sudut-sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Artinya adalah ada dua buah sudut, yaitu sudut AOC dengan sudut BOC yang bergabung dan membentuk sudut siku-siku. Sehingga kedua sudut ini yang besarnya adalah X dan Y, kalau X dan Y ketika dijumlahkan akan sama dengan 90 derajat. X ditambah Y sama dengan 90 derajat karena merupakan dua sudut yang saling berpenyiku. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada dua buah sudut yang besarnya adalah 2A derajat dan 3A derajat yang saling berpenyiku karena separuh yang lain adalah siku-siku. Tentukan nilai A. 2A dan 3A adalah dua sudut yang saling berpenyiku sehingga 2A kalau ditambah 3A akan sama dengan 90 derajat. 2A tambah 3A sama dengan 5A sama dengan 90 derajat, sehingga A-nya adalah 90 derajat dibagi 5, sehingga besar A sama dengan 18 derajat. Hubungan yang kedua, hubungan antara sudut yang kedua adalah sudut-sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Artinya, ada dua buah sudut, misalkan sudut AOC dengan sudut BOC yang bergabung dan membentuk sudut lurus. Sehingga kedua sudut karena membentuk sudut lurus, maka ketika dijumlahkan akan sama dengan X ditambah Y sama dengan 180 derajat karena membentuk sudut lurus. Sebagai contoh, ada tiga buah sudut yang besarnya adalah 46 derajat, A plus 29 derajat, 5A ditambah 15 derajat. Ketiga sudut ini ternyata membentuk sudut lurus. Sehingga ketiganya ketika kita jumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Berapakah besar sudut A? 46 ditambah A ditambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan yang sejenis A dengan 5A. A ditambah 5A, kemudian angka-angkanya kita kumpulkan dengan angka di ruas kanan, kita pindah ruas. A ditambah 5A 180 derajat, karena pindah ruas maka berganti tanda, tambah menjadi kurang, 46 menjadi min 46, 29 menjadi min 29, 15 menjadi min 15. Sehingga A ditambah 5A, A artinya 1A, maka 1A ditambah 5A menjadi 6A. 180 dikurangi 46 dikurangi 29 dikurangi 15 sama dengan 90 derajat, sehingga nilai A adalah 90 derajat dibagi 6, sehingga A-nya sama dengan 15 derajat.
Hubungan sudut yang ketiga adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Seperti ini. Sudut AOB dengan sudut COD adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Sudut AOD bertolak belakang dengan BOC. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Contoh, perhatikan gambar ini. Tentukan nilai X ditambah, ini ditambah Y ditambah Z. Ini tandanya yang benar adalah ditambah. Kita hitung 2X dengan 120 derajat saling bertolak belakang. Maka X 120 derajat dibagi 2X-nya 60. Kita hitung Y 3Y dengan 52 saling bertolak belakang. Maka Y-nya adalah 52 dibagi 3 sama dengan 17,33 derajat. Kemudian Z-nya 5Z tambah 3 derajat nilainya sama dengan 68 karena saling bertolak belakang. Sehingga 5Z sama dengan 68 dikurangi 3, 5Z-nya sama dengan 65, sehingga Z-nya 65 dibagi 5, Z sama dengan 13 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 60 derajat tambah 17,33 derajat ditambah 13 derajat sama dengan 90,33 derajat. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang sudut-sudut pada dua garis sejajar. Dua buah garis sejajar K dengan L dipotong oleh garis lurus M. Terbentuk 8 buah sudut. Sehingga akan ada beberapa pasangan sudut. Pasangan sudut yang pertama adalah sudut-sudut luar. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8 disebut dengan sudut luar. Sementara sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6 disebut dengan sudut-sudut dalam. Sudut 3 dan sudut 4, sudut 3 dengan sudut 5 dan sudut 4 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 5 disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6 juga merupakan sudut dalam berseberangan. Dua buah sudut dalam berseberangan besarnya sama. Sementara sudut 1 dengan sudut 7 disebut sudut luar berseberangan. Sudut 2 dengan sudut 8 disebut sudut luar berseberangan. Dua buah sudut luar berseberangan besarnya juga sama. Sementara sudut 3 sudut 3 dengan sudut 6 disebut sudut dalam sepihak. Sudut 4 dan sudut 5 disebut sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak kalau dijumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi sudut 3 ditambah sudut 6 akan sama dengan 180 derajat. Sudut 4 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut 1 dengan sudut 8 disebut sudut luar sepihak. Sudut 2 dengan sudut 7 disebut sudut luar sepihak. Dua sudut luar sepihak kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Jadi sudut 1 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Sudut 2 ditambah dengan sudut 7 sama dengan 180 derajat. Hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar yang berikutnya adalah sudut-sudut sehadap. Sudut 1 dengan sudut 5 sehadap. Sudut 4
dengan sudut 8 sehadap, sudut 2 dengan sudut 6 sehadap, sudut 3 dengan sudut 7 sehadap. Sudut-sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Demikian pembahasan kita hari ini tentang sudut. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.